Saya namanya Alfa Cherry Mustamu. Saya biasanya dipanggil Alfa. Nggak usah panggil saya Bapak karena kita seumuran. Ya, kita seumuran. Eh, saya alumni dari Jogja. Itu dulu. Saya alumni dari Jogja, enggak dari Poltekkes Jogja sih. Kalau ke Poltekkes Jogja itu sering karena bertemu dengan Pak Direktur maupun dengan dari pusat mutu dari Poltekkes Jogja. Saya sarjana keperawatan. Saya basicnya perawat. Saya S1-nya dan nurse-nya di Universitas Respati Yogyakarta, Unrio. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kan satu kompleks dengan Poltekkes Jogja. Usia saya sekarang 29 tahun, sudah menikah, baru menikah tahun kemarin, kemudian punya seorang anak laki-laki, usianya 8 bulan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nanti saat saya memberikan materi, bisa nanti diinterrupt untuk bertanya atau memberikan saran dan yang lain. Mau bilang bahwa suaranya kurang jelas dan sebagainya juga boleh. Nanti di akhir sesi ada absen sekaligus ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk Anda. Mohon untuk semuanya mengisi karena ini adalah absen pertemuan untuk saya laporkan ke Bu Kurang, ya seperti itu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang basic cardiac trauma life support, ya. Atau paling gampangannya kita belajar tentang CPR, ya, cardiopulmonary resuscitation, ya seperti itu. Jadi saya mau bilang begini, intinya dari kita sebagai seorang perawat, kita jangan bicara dulu sebagai seorang perawat, tapi kita bicara sebagai seorang manusia. Jadi kalau ada orang membutuhkan pertolongan, berarti ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa dia tidak mampu, ya, dia tidak mampunya itu dalam artian bahwa secara fisik itu dia tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri, ya seperti itu. Nah, kita sebagai perawat ini kan manusia. Kita sebagai perawat ini manusia, berarti tugas kita adalah bagaimana membantu orang lain. Seperti itu. Nah, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya juga, dan hari ini saya sampaikan kepada Anda bahwa jika Anda ingin membantu orang lain, lihatlah diri Anda sendiri. Ya, Anda lihat diri Anda sendiri, kebutuhan diri Anda sendiri dulu. Kemudian Anda terapkan kepada orang lain. Ya, kepada pasien di hadapan Anda. Mau Anda perawat umum ataukah sudah spesifik jadi perawat gigi pun sama. Jadi saya kasih contoh. Kalau Anda perawat gigi, berarti kalau orang punya masalah soal gigi, pasti rasanya seperti Anda juga punya masalah soal gigi. Jadi bagaimana Anda memberikan pertolongan kepada orang yang punya masalah soal gigi, itu seperti Anda memberikan pertolongan kepada diri Anda sendiri. Karena rasanya sama gitu loh. Rasa sakit gigi si pasien dengan rasa sakit gigi yang Anda alami itu sama.
Jadi kalau seandainya Anda memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada si pasien, atau kita sebutnya kalau perawat itu sebutnya klien, berarti memang pertolongannya itu sama dengan pada saat Anda memberikan pertolongan kepada si pasien, seperti itu. Ya. Nah, sekarang persoalannya begini. Persoalannya, kita menemukan seorang korban, ya. Kalau di dalam kegawat daruratan itu kita menyebutnya korban, ya. Kita menyebutnya korban. Nanti ketika sudah berada di rumah sakit, sudah di in hospital, berarti kita sebutnya dia adalah pasien. Namun kalau dia berada di area sebelum rumah sakit atau pre-hospital, dia disebut dengan korban. Nah, persoalannya begini. Kita menemukan seorang korban nih, ya. Kita menemukan seorang korban, katakanlah seperti ini. Tampilannya jelas? Jadi katakanlah kita menemukan seorang korban tergeletak di pinggir jalan, kemudian Anda sebagai seorang perawat, jadi jiwa perawat Anda itu terpanggil, ya, jiwa perawat Anda terpanggil, Anda melihat korban seperti ini. Pasti pertanyaan Anda pada awalnya itu sama seperti orang awam. Yang pertama adalah pasiennya masih hidup ataukah mati? Itu dulu. Ya, pasiennya hidup atau mati. Kemudian bisa ditolong apa enggak? Itu dulu pertanyaannya. Nah, jika pasiennya itu dia korbannya itu dia masih hidup, ya, ataukah bukan masih hidup tapi masih bisa ditolong, maka tugas kita itu adalah kita harus menolong dong. Kita harus menolong. Nah, ilmu yang mendasari Anda untuk menolong korban, ya, menolong korban, entah itu dia kecelakaan, entah itu dia henti jantung, disebut dengan CPR. Jadi saya ini tidak terlalu suka untuk menjelaskan secara teoritis kepada Anda, tapi saya membawa bayangan Anda itu ke keadaan sehari-hari, seperti itu ya. Nah, ilmunya itu namanya CPR, ya, cardiopulmonary resuscitation, atau di dalam bahasa medis lainnya disebut dengan BLS, basic life support. Kemudian kalau kita di Indonesia mengatakannya adalah bantuan hidup dasar. Tekniknya adalah resusitasi jantung paru atau CPR. Nah, kita harus memperhatikan bahwa memang basic di dalam keperawatan itu intinya adalah cepat dan tepat. Kalau orang awam saja di luar negeri, orang awam saja sudah bisa untuk memberikan bantuan hidup dasar atau basic life support kepada orang lain, masa kita di Indonesia nggak bisa? Apalagi tenaga kesehatan. Pasti harus bisa dong. Nah, sekarang dikatakan basic life support, ya. Basic life support itu bagaimana sebuah tindakan yang kita berikan, ya, tindakan yang kita berikan kepada korban. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau di kegawat daruratan kita menyebutnya adalah korban. Korbannya itu dia disebut dengan korban karena ada sesuatu hal, entah itu bencana, ataukah bencana alam, atau bencana kecelakaan, ataukah memang ada masalah dengan penyakitnya. Sehingga seseorang itu dia mengalami masalah sehingga dia disebut dengan korban. Ya. Nah, sekarang skillnya kita
sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sangat kita butuhkan. Nah, apa sih tujuan dari CPR? Ya, atau apa sih tujuan dari basic life support? Nah, basic life support itu deh tugasnya itu adalah kita membantu organ, ya, membantu organ dari si korban untuk bisa bekerja lagi. Nah, jadi kalau orang menjadi korban karena kecelakaan, biasanya itu yang menjadi masalah itu adalah jantung, kemudian paru-paru, dan otak sebagai komando. Jadi kalau seandainya orang bilang begini, apakah hanya organ jantung dengan organ paru-paru dan otak yang mempunyai peran penting di dalam kehidupan ini, dalam tubuh manusia? Saya bilang juga tidak. Tetapi untuk pada saat-saat ini ketika kita memilah di dalam kegawat daruratan, memang dua organ ini menjadi sangat penting, yaitu jantung, paru-paru, dan otak sebagai motor. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi korban, maka tugas kita itu adalah memberikan bantuan pada jantung supaya jantung bisa memompa lagi, kepada paru-paru supaya bisa kembang kempis lagi, supaya perdarahan, darah yang ada di dalam tubuh itu bisa bersirkulasi, kemudian bisa memperdarahi semua organ. Walaupun pada saat itu jantung dan paru-paru sementara tidak berfungsi. Jadi kita harus memberikan bantuan dari luar. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana sih kita melakukan RJP ini atau CPR? Bagaimana kita memberikan CPR? Nah, untuk memberikan CPR, kita harus memperhatikan dua aspek. Ini korban trauma atau korban non-trauma. Nah, saya jelaskan sedikit dulu kepada Anda bahwa korban trauma itu adalah korban kecelakaan atau korban bencana. Artinya bahwa memang ada trauma dari luar. Nah, sedangkan korban non-trauma karena kegagalan organ. Kegagalan organnya itu bisa karena jantung, bisa juga karena otak yang bermasalah. Biasanya kalau korban non-trauma itu biasanya akibat dari henti jantung. Orang yang punya masalah soal jantung yang sudah sekian lama. Dia gagal jantung, entah itu karena awalnya karena hipertensi bisa, terus kemudian pecah pembuluh darah otak, kemudian bisa juga karena jantung koroner, karena merokok mungkin terlalu banyak atau punya penyakit bawaan dari keluarga untuk jantung koroner, dan kemudian berlanjut jadilah gagal jantung. Nah, tiba-tiba henti jantung. Ya, itu dulu yang harus Anda pahami, bahwa jenis korbannya itu atau jenis pasien lah, saya bilang seperti itu paling gampangnya. Jenis pasiennya itu adalah trauma dan non-trauma. Trauma itu karena kecelakaan atau bencana, sedangkan non-trauma itu karena memang penyakit. Nah, sekarang ini adalah menjadi dasar untuk kita memberikan bantuan kepada si korban atau si pasien. Nah, di sini ada dua hal menurut American Heart Association di seluruh dunia. Dulu semua korban itu kita punya algoritma atau titian disebut dengan DRABC, ya, danger, kemudian respon, airway, breathing, sirkulasi. Tapi karena dilihat dari tahun ke tahun update, ini saya mengikuti update terakhir tahun 2018. Update terakhir sudah dibilang bahwa nggak bisa lagi nih, kita nggak bisa lagi menggunakan DRABC untuk semua korban. Kita gunakan DRCAB. Karena kalau seandainya kita nggak memilih dan memilah si korban, kalau semuanya kita menggunakan DRABC, maka pasti ada banyak korban yang mati.
Maka kita harus memilah mana korban yang trauma, mana korban non-trauma. Kalau seandainya korban trauma, otomatis ketika dia mengalami kecelakaan atau bencana alam, ada benda ruda paksa dari luar, maka otomatis airway-nya bermasalah. Entah itu karena menghantam maselofasial atau wajahnya, leher, dada, ataukah bahkan ada cairan atau tanah mungkin pada saat bencana alam yang masuk di dalam tubuhnya, di dalam jalan nafas, mulai dari hidung, mulut, sampai kepada paru-paru. Nah, kita nggak bisa samakan dong sama klien yang cuma henti jantung. Kalau klien cuma henti jantung, masalahnya adalah pada jantung. Nah, sedangkan kalau korban kecelakaan, korban trauma, masalahnya itu mulai dari airway. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kenapa sih yang pada trauma harus duluan airway-nya, sedangkan pada korban non-trauma itu harus sirkulasinya yang kita dahulukan. Berbicara poinnya itu adalah pada airway dan sirkulasi. Nah, kalau bicara soal airway berarti jalan nafas yang bermasalah. Jalan nafas bermasalah ya, karena trauma dari luar, jalan nafas bermasalah, otomatis paru-paru tidak bisa bekerja, dia tidak bisa menyuplai oksigen kepada jantung. Ya, dan organ lain, apalagi sampai kepada darah. Seperti itu. Nah, sedangkan pada korban yang non-trauma atau cuma punya masalah pada henti jantung, ya masalahnya cuma di sirkulasi karena airway dan breathing, jalan nafas dan organ pernafasannya atau paru-parunya nggak ada masalah. Jadi ya lebih baik pada saat klien tidak punya masalah soal airway dan breathing, kita tindakannya langsung kepada sirkulasi saja. Karena kalau sirkulasinya atau jantungnya kita tangani, cadangan darah yang ada di dalam tubuh itu bisa dialirkan ke seluruh tubuh, termasuk pada paru-paru dan otak. Itu logikanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah memahami bahwa oh ini korban ini non-trauma, berarti kita harus menggunakan algoritma DRABC, sedangkan korban non-trauma kita menggunakan DRCAB. Berarti kita harus tahu dulu apa yang kita lakukan pada danger. Ya. Apa yang kita lakukan pada danger? Nah, yang kita lakukan pada danger itu kan bahaya, ya. Danger itu bahaya, oleh sebab itu kita harus cari aman dong. Ketika kita cari aman, berarti korbannya harus aman, lingkungan tempat yang harus kita bantu, ya, lingkungan sekitar sini itu harus aman, ya. Kemudian kita sebagai penolong itu pun juga harus aman. Jadi korban aman, lingkungan sekitar aman, kita sebagai penolong juga harus aman. Jangan sampai korban ini tergeletak, terus kemudian ini jalan raya, ya. Anda memaksakan diri untuk itu namanya akan menambah korban lagi. Jadi Anda tidak boleh ketika ada korban yang tergeletak di tengah jalan, situasi lalu lintas itu sedang ramai-ramainya, terus kemudian Anda lari ke tengah jalan, terus Pak, berhenti dulu, saya mau nyetop. Itu namanya Anda membahayakan diri Anda sendiri. Ya. Jangan tiba-tiba pas Anda nyetop lalu lintas, terus kemudian ada orang yang tidak konsentrasi, malah kamu yang ditabrak, atau mobil-mobilnya itu dia tiba-tiba berhenti dan ditabrak dari belakang juga, itu malah nambah korban. Jadi Anda harus pastikan dulu bahwa si korban ini betul-betul aman di tengah jalan, Anda aman, lingkungannya juga harus aman. Makanya kita disebut bahwa pada saat danger, yang harus Anda perhatikan adalah 3A. Aman korban, ya, aman lingkungan, dan aman penolong.
3A. Ya, saya ulangi, di danger kita harus pastikan bahwa 3A, aman korban, aman lingkungan, dan aman penolong. Oke, kita lanjut. Respon, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting. Respon yang harus kita lakukan adalah kita mengecek respon dari si korban. Ya, kita mengecek respon dari si korban. Responnya dalam bentuk apa? Responnya ada dalam bentuk raba nadi. Ini namanya nadi apa? Nadi karotis. Kemudian Anda harus membangunkan si korban. Entah caranya seperti apa. Pak, apa Bapak mendengar saya? Bapak bisa merespon? Tidak bisa. Kemudian Anda bisa kasih respon nyeri. Anda buat kepalan tangan seperti ini. Kemudian Anda letakkan di sternum atau di tulang dada si korban. Kemudian Anda koyak-koyakan seperti ini. Anda gerakan seperti ini. Pasti korban akan terasa sakit. Coba Anda masing-masing buat kepalan tangan seperti ini. Terus Anda taruh di sternum Anda, di tulang dada Anda. Sakit enggak? Pasti sakit. Ya, kalau Anda yang sadar pasti sakit. Nah, kemudian bisa juga Anda mencubit lengan bagian dalam si korban, ataukah Anda mencubit puting si korban. Tapi perempuan jangan dong. Kalau laki-laki jadi penolong, enak di kamu, kasihan di korban itu namanya. Ya, jadi putingnya itu mencubit puting itu kepada korban yang laki-laki. Nah, kemudian untuk perempuan, Anda hanya mengkoyakkan tulang sternum saja, kemudian bisa juga lengan bagian dalam. Jika Anda meraba nadi karotis itu silakan Anda ambil 3 jari, ya, Anda ambil 3 jari seperti ini, kemudian Anda letakkan di jakun Anda, geser sedikit ke kanan atau ke kiri, raba di sana, pasti ada denyutan nadi, karena nadi karotis itu nadi pembuluh darah yang paling besar, dia dari aorta, dari jantung, aorta, kemudian dia yang menyuplai darah itu ke otak. Ya, jadi denyutannya itu sangat keras sekali dan gampang untuk teraba. Ya, jadi pada saat Anda meraba nadi karotis tidak teraba, kemudian Anda merespon si korban juga tidak respon, Anda respon nyeri juga tidak ada respon, maka Anda harus menghubungi call center untuk unit gawat darurat. Biasanya kalau kota-kota besar termasuk Jogja juga sudah ada unit gawat darurat yang bisa mobile kemana-mana. Biasanya call centernya itu adalah 118 atau 119. Nah, cuman ada tapinya nih. Anda nggak bisa telepon sendiri. Ya, Anda nggak bisa telepon sendiri. Jika ada orang lain yang ada di hadapan Anda, minta bantulah orang tersebut untuk menelpon. Jadi, Pak, tolong dong, telepon 119. Gitu. Jadi jangan Anda ambil handphone Anda lagi, terus kemudian Anda ketik 119. Ingat, pada saat Anda memberikan bantuan kepada si korban, basic life support ini, waktu itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, waktu menjadi hal yang sangat penting. Jadi Anda jangan membuang-buang waktu untuk menelpon dulu, terus kemudian menelpon dulu, terus kemudian Anda baru menolong si korban. Tidak. Anda bisa untuk menyuruh orang lain untuk membantu. Sekarang pertanyaannya begini, Pak, kalau seandainya saya di tengah hutan gitu, maksudnya jalan raya tapi di tengah hutan, saya sendiri, terus gimana Pak? Saya nggak bisa panggil orang untuk membantu dong Pak. Caranya adalah sambil Anda meraba nadi karotis, ya, sambil Anda meraba nadi karotis, sambil Anda menelpon. Jadi bisa Anda gunakan tangan kiri atau tangan kanan untuk meraba nadi karotis, sedangkan tangan yang satunya Anda gunakan untuk menelpon.
Jadi dua pekerjaan ini Anda gunakan dalam satu waktu ketika Anda hanya seorang diri atau satu penolong. Namun jika dua penolong atau lebih, maka Anda bisa menyuruh orang lain untuk menelpon 119. Jangan Anda melakukannya sendiri. Oke. Kalau danger, kita perhatikan 3A. Kemudian untuk respon, Anda raba nadi karotis, kemudian Anda bangunkan si korban, panggil atau respon nyeri, kemudian Anda telepon 119. Namun, bisa juga untuk mempersingkat waktu, Anda hanya meraba nadi karotis saja. Logikanya begini, kalau orang tidak punya nadi karotisnya tidak teraba, kalau nadi karotisnya tidak teraba, otomatis orangnya sudah penurunan kesadaran. Anda mau panggil dengan suara sekeras apapun, Anda mau gerakan sekuat apapun, Anda mau respon nyeri sekeras apapun, sekuat apapun, orangnya tidak akan pernah bisa berespon. Jadi alangkah lebih baik ketika Anda menemukan si korban, oke, kalau saya menemukan si korban, berarti saya cukup raba nadi karotisnya, langsung saya telepon 119. Itu saja. Itu lebih gampang, lebih cepat. Ya. Nah, kemudian lanjutannya, sekarang 119 sudah berespon, kita balik ke RW. Apa yang harus kita lakukan pada RW? RW yang Anda lakukan di sini adalah ada dua tindakan, ya, ada dua tindakan. Saya memilahnya itu adalah kembali lagi pada korban trauma atau non trauma. Jika Anda menemukan si korban itu dia non trauma, artinya bahwa tidak ada trauma dari leher atau cervicalis ke atas ke kepala, maka Anda bisa menggunakan chin lift dan head tilt, atau biasa kita sebutnya dengan head tilt chin lift. Dagu diangkat, ya. Chin itu lift, chin itu kan dagu. Dagu diangkat, kepala diangkat atau ditarik. Jadi kepala ditarik seperti ini, kemudian tangan yang satu, tangan kanan itu mengangkat dagu. Ya, itu untuk membebaskan jalan nafas. Kalau kita bisa membuat jalan nafas itu dia sejajar atau rata seperti ini, otomatis udara dari luar itu bisa masuk. Ya, itu untuk korban yang non trauma, ya, non trauma. Namun jika korban yang trauma, jangan sekali-kali, ya, trauma itu artinya bahwa dia punya masalah trauma patah di leher atau cervicalis, dan kemudian patahnya juga bisa di area dagu atau tulang maselofasial, ya, mandibula dan maselofasial, atau bagian wajah. Jadi jangan sekali-kali Anda membuat head tilt chin lift. Kalau sudah patah di sini, Anda tarik lagi, tambah patah. Tambah patah, bagaimana jalan nafas ini mau sejajar? Bagaimana udara mau masuk? Karena kalau sudah patah, otomatis kan patahan dari tulang mandibula itu akan menutup jalan nafas. Entah dari mulut, ya, ataupun dari hidung. Ya. Jadi yang Anda lakukan itu hanya jaw thrust. Anda cukup membuat telapak tangan Anda seperti ini, kemudian Anda letakkan di bawah dagu. Kemudian Anda tarik ke atas. Ya. Tapi tumpuannya itu, jangan tumpuannya pada tulang. Tumpuannya itu ada pada tangan Anda. Jadi Anda hanya cukup mengangkat seperti ini. Ya, hanya begitu saja. Jangan Anda begini. Tarik itu jangan. Hanya seperti ini. Angkat begini saja. Jadi supaya jalan nafasnya itu langsung rata. Ya, jalan nafasnya langsung rata. Jadi Anda harus hati-hati ya. Ingat bahwa untuk non trauma Anda lakukan head tilt chin lift karena memang tidak ada cedera pada cervicalnya dan bagian wajah. Jadi Anda bisa gunakan tangan sebelah kiri, Anda tarik dahi ke atas, dibantu dengan tangan sebelah kanan itu menarik
dagu ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan mereka lakukan head till chin lift nih. Kemudian Anda letakkan telinga Anda, ya, telinga Anda di antara hidung dan mulut si korban. Sambil mata Anda memandang ke dada si korban. Namanya look, listen, and feel. Ya, look, ya, look. Kemudian listen, ya, listen, dengar. Telinga Anda mendengarkan suara nafas yang keluar dari hidung, ya, hidung dan mulut. Kemudian feel, pipi Anda bisa merasakan hembusan nafas dari mulut atau hidung, seperti itu, ya, mulut atau hidung. Itu namanya look, listen, and feel. Kalau memang ada nafas dan ada hembusan nafas, Anda bisa lihat kembang kempis dada, maka Anda cukup untuk stabilisasi si korban. Nah, cuman Anda harus membuka jalan nafasnya lagi, buka mulutnya. Anda buka mulutnya seperti ini, cross finger kayak lambang love orang Korea gitu kan. Lambang love orang Korea, kemudian Anda letakkanlah di gigi si korban. Di gigi si korban, jempol Anda itu mendorong gigi bagian atas. Sedangkan telunjuk Anda mendorong gigi bagian bawah. Di cross seperti ini, ya. Ini ya. Seperti ini. Kemudian dorong. Itu mulut akan terbuka. Oke, mulut akan terbuka. Bukan bibirnya, Dek, tapi giginya yang dibuka. Gitu ya. Kemudian Anda lihat di dalam mulutnya si korban ini. Lihat dalam mulutnya si korban. Apakah ada bakso di dalam mulutnya? Ataukah ada kerikil di dalam mulutnya? Apakah ada tanah di dalam mulutnya? Ataukah ada air liur di dalam mulutnya si korban? Itu Anda keluarkan. Ya, Anda keluarkan. Jadi, keluarkan caranya gimana sih, Pak? Ini, 2 jari seperti ini. Masukkan di dalam mulutnya si korban, buat seperti sendok, seperti ini. Kemudian tarik, raih itu benda asing di dalam mulut, kemudian Anda tarik keluar. Itu biasanya bakso, kerikil, air liur, itu keluar semua. Ya, sampai bersih. Ya, sampai bersih. Terus gimana Pak dengan cross finger? Anda bisa lakukan cross finger dengan tangan yang satu. Ya. Jadi tangan yang satu cross finger, kemudian tangan yang satu lagi untuk sweep finger. Ya, namanya sweep finger. Jadi cross finger, sweep finger. Itu yang Anda lakukan untuk membebaskan jalan nafas atau airway. Nah, apa yang saya lakukan di breathing, Pak? Yang saya lakukan di breathing, ini bukan lagi ciuman ya, Dek. Ini lagi memberikan nafas, bantuan nafas. Jadi ceritanya gini, kalau basic life support belum tiba di rumah sakit, otomatis kamu nggak punya alat dong. Ya, Anda nggak punya alat dong. Berarti Anda harus minta bantuan. Anda harus minta bantuan kepada orang lain, ataukah Anda bisa memberikan bantuan sendiri. Anda memberikan bantuan sendiri, caranya seperti apa? Ya seperti ini. Anda lakukan head till chin lift, ya. Anda lakukan head till chin lift, atau Anda melakukan jaw thrust. Kemudian Anda memberikan, jadi mulut dan mulut itu ketemu. Ya. Buka mulut Anda dan usahakan mulut si korban juga terbuka. Kalau Anda sudah membuka mulut korban dengan cara head till chin lift, maka Anda harus membuka mulut si korban juga. Ya, Anda harus membuka mulut Anda juga sejajar, ya, atau melebihi dari mulut si korban. Bukan mulut si korban itu lebih besar, sedangkan mulut Anda itu lebih kecil. Itu namanya bukan Anda memberikan bantuan nafas mau-tumu, tapi Anda niup peluit. Jadi hanya gitu. Bagaimana mau dapat nafas yang banyak, mau memberikan bantuan nafas yang banyak? Tidak bisa.
Anda hanya meniup. Tapi kalau Anda membuka mulut Anda lebih besar daripada mulut si korban, maka Anda bisa memberikan bantuan nafas ke si korban, bisa menghembuskan nafas. Jadi ketika Anda hembuskan nafas, otomatis ini dada ini akan naik, ya. Ada gerakan dari dada. Karena apa? Karena paru-paru itu sudah terisi. Paru-paru sudah terisi karena Anda sudah memberikan bantuan nafas dari sini. Jadi jalannya langsung ke paru-paru, paru-parunya terisi, kemudian ada tanda dari dada. Ya, untuk breathing Anda memberikan bantuan mouth to mouth. Nah, untuk sirkulasi berarti Anda memberikan kompresi. Ya, Anda memberikan kompresi. Ini. Jadi, kompresi itu caranya adalah ini Anda punya kedua tangan nih. Anda punya kedua tangan. Ada pertanyaannya begini, Pak, kami mau memberikan kompresi, sebenarnya tangan kanan di atas, ya, tangan kanan di sini, ataukah tangan kanan di sini? Pertanyaannya begitu. Sebenarnya bukan tangan kanan di atas atau tangan kanan di bawah, tidak. Tetapi tangan dominan yang mana? Anda biasanya kerja pakai tangan mana? Tangan kanan. Oke, kalau Anda menggunakan tangan kanan itu untuk bekerja sehari-hari, lebih dominan tangan kanan, maka tangan kanan itu yang menyentuh sternum atau dada, tulang dada si korban. Namun jika Anda menggunakan tangan kiri yang lebih dominan, maka tangan kirinya yang bagian bawah. Jadi lebih tepatnya itu adalah tangan yang lebih dominan itu yang menyentuh dada si korban, sedangkan tangan yang non-dominan itu yang berusaha untuk menstabilkan, ya, menstabilkan supaya tangan yang sementara kontak atau kompresi itu tidak pindah kemana-mana. Karena kalau sedikit saja bergeser dari tempat yang seharusnya untuk kompresi, maka jantung itu Anda tidak bisa kontak langsung dengan jantung. Ya. Jadi Anda betul-betul paling gampangnya begini deh. Tempatnya adalah ini ada puting nih, ada puting. Kemudian Anda tarik garis lurus antara puting kiri dan kanan. Anda tarik garis lurus sampai di tengah-tengah sternum, tulang dada. Kemudian Anda letakkan telapak tangan Anda seperti ini, letakkanlah di situ. Itu adalah titik untuk melakukan kompresi. Letakkan tangan Anda seperti ini, ya, begini, ya. Kemudian Anda punya tangan non-dominan mengepal dari luar seperti ini. Kemudian tangan kanan ini yang mendorong, sedangkan tangan kiri itu tugasnya kalau seandainya dia mereng ke kanan atau terlalu maju, itu tangan kiri itu yang komando supaya balik lagi ke tempat yang sama. Seperti itu. Itu namanya Anda melakukan kompresi. Ya. Nah, berapa banyak, berapa kali Pak? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, sekarang pilihannya adalah korbannya non-trauma atau non-trauma. Trauma atau non-trauma. Kalau korbannya itu adalah trauma, ya, kalau korbannya adalah trauma, korban kecelakaan seperti ini, maka yang Anda lakukan itu adalah danger, ya, ketemu si korban 3A, kemudian Anda melakukan respon, ya, melakukan respon sampai nanti pada saat Anda menelpon 119. Kemudian Anda melakukan tindakan untuk airway dari mulai head tilt chin lift atau jaw thrust, kemudian Anda look, listen, and feel, kemudian Anda lakukan sweat finger, cross finger dan sweat finger, dilanjutkan dengan breathing mouth to mouth, kemudian Anda lanjut dengan kompresi. Itu jika korbannya adalah korban trauma. Namun,
Jika korbannya itu adalah korban non trauma, maka yang Anda lakukan di sini adalah Anda ketemu si korban, sudah pasti 3A, aman. Kemudian Anda melakukan respon, cukup untuk meraba nadi karotis. Kemudian Anda meminta bantuan telepon 118. Kemudian langsung Anda melakukan kompresi. Karena tadi saya sudah bilang bahwa jika orang non trauma, sudah pasti yang bermasalah adalah jantungnya, bukan jalan nafas dan pernafasannya. Hanya bermasalah pada jantungnya. Jadi segera lakukan kompresi. Kemudian baru Anda cek airway-nya. Ya, Anda cek airway, kemudian Anda bantu untuk breathing. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan kritis yang biasanya muncul. Pak, kita nih lakukan tindakan RJP ini berapa kali sih, Pak? Gitu dulu. Terus berapa lama, Pak? Sampai kapan? Sampai saya mati, Pak. Saya lakukan RJP, ntar korbannya nambah 2, Pak. Kan gitu. Korbannya nambah, Pak. Saya mati kelelahan, si korban mati karena nggak recovery, Pak. Oke, sekarang gini. Terus, Pak, kalau tangan saya udah kemeng-kemeng, terus apakah saya bisa lanjut, Pak, untuk RJP? Iya juga ya. Kan seperti itu. Nah, sekarang gini. Pertama, kita bicara soal durasi dan frekuensi. Anda mau lakukan tindakan seperti ini, dan ini, ya, mau lakukan kompresi, mau lakukan breathing, bedakan. Korbannya itu anak-anak atau korbannya orang dewasa. Kalau korbannya itu adalah orang dewasa, lakukan 30 kompresi, ya, lakukan 30 kompresi dan 2 kali ventilasi mouth to mouth, ya. Itu kalau orang dewasa. 30 kali, Pak. 30 kali. Jadi pegang seperti ini, Anda dorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, langsung lakukan 2 kali. Ya, lakukan bantuan nafas mau temu 2 kali. 1, 2, balik lagi. Ulangi lagi kompresi. Jadi 30 kali kompresi tambah 2 kali ventilasi selama 5 siklus. Ya. Selama 5 siklus deh. Ingat, selama 5 siklus. Itu ototmu yang belum pernah kerja, yang nggak biasa kerja, itu tiba-tiba jadi Deddy Corbuzier. Keringat itu jatuh. Kemeng-kemeng tanganmu. Ya. Itu. Jadi apa namanya? Nanti kalau Anda lakukan kompresi itu selama 30 kali 50 udah berapa tuh? 30 kali 5, sorry. 150 kali. 150 kali itu ototnya itu udah kayak ototnya si Dodit gitu. Kayak udah sama. Terus kemudian plus 20 kali 10 kali kamu kontak mulut sama dia. Ya. Selama 5 siklus. Itu coba kamu bayangkan itu kayak mana itu jatuhnya. Udah capek kan? Udah capek kontak terus sama dia. Ya, syukur-syukur kalau seandainya mulutnya harum gitu kan. Tapi kalau enggak, kalau dia nggak bisa gosok gigi, nggak pernah gosok gigi itu atau sudah mbah-mbah, aduh gimana 10 kali saya kontak sama dia, hancur hidup saya, Pak.
Ya, seperti itu. Jadi memang harus 30 kali, standarnya itu adalah 30 kali, ya. 30 kali banding 2, ya. Banding 2, jadi 30 kali kompresi ditambah dengan 2 ventilasi. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau seandainya korbannya ini adalah anak-anak? Dek, kalau anak bayi, ya, kalau anak bayi, kesian kan? Anak bayi seperti ini tuh, udah 15 kali aja, kita tawar. Ya, tawar aja 15 kali. Kasihan tulang dadanya tuh masih muda. Kalau Anda 30 kali, itu patah-patah itu tulang dadanya, itu sternumnya patah-patah, itu iganya patah. Terus kemudian jangan Anda pakai telapak tangan. Coba Anda bayangkan, kalau orang dewasa aja, kalau dorong itu kerasnya setengah mati dan sakit. Kalau anak-anak, Anda pakai telapak tangan Anda yang besar kayak gitu, terus Anda dorong, patah, hancur jantungnya, hancur paru-parunya. Apa yang harus Anda lakukan? Cukup pakai 2 jari, kemudian Anda dorong di sternum, ya. 2 jari dorong aja di sternum, atau Anda bisa pakai 2 jari pakai jempol ini. Jadi Anda peluk dadanya Anda pegang ya, jadi masuk di aksila, di ketiaknya si bayi, kemudian Anda dorong pakai jempol. Pas di titik di antara puting itu, tengah-tengah sternum itu. Jadi ini puting, ini sternum nih, ya. Jadi Anda letakkan jempol Anda di sini 2. 15 kali banding 2. Jadi 15 kali Anda begini. Ya, kalau ini kan dangdutan kan lumayan kan. Jadi kembang-kembang tuh jarinya. Jadi dorong sternumnya ya. Dorong sternumnya itu gunakan jempol selama 15 kali plus 2 kali ventilasi. Oke? Sampai di situ. Nah, kemudian lanjut nih, Pak, kedalamannya berapa? Pak, kedalamannya berapa? Kedalamannya itu ya sekitar 5 sampai 6 cm. Nggak boleh terlalu dalam. Cuman saya pernah ketemu seorang pasien itu waktu saya dinas di Rumah Sakit Suraji, Klaten. Ya, saya dinas di Rumah Sakit Suraji, Klaten, itu di ruang Melati kalau nggak salah. Kalau gedung barunya itu ruang Melati. Itu karena sudah terlalu semangat untuk memberikan kompresi. Padahal si korbannya, si pasiennya itu, ini pasiennya adalah pasien non trauma, ya, pasiennya adalah pasien non trauma. Saya udah mungkin terlalu semangat, wah jarang-jarang nih saya lakukan kompresi kepada korban nih, semangat lah. Ada pasien TBC itu sudah lama, kemudian iganya sudah segitiga seperti ini, ya, sudah varietas. Jadi sudah segini. Jadi sternumnya itu sudah bagian atas sudah segitiga seperti ini. Terus kemudian saya dorong karena terlalu semangat dia patah tulang dadanya. Patah tulang dadanya. Karena memang sudah mbah-mbah juga patah tulang dadanya. Terus apakah saya berhenti? Enggak, lanjut. Saya lanjut. Tetap lanjut. Tulang dada bisa diganti. Ya, bisa dioperasi. Tapi jantung berhenti, susah. Ya, sudah susah. Terus kemudian Anda sekitar 5 sampai 6 cm masuk, ya, masuk. Terus kemudian Anda juga harus perhatikan bahwa ketika Anda memberikan nafas kepada si korban itu hitungannya itu adalah setiap 6 sampai 8 detik. Ya. Jadi Anda tiup nih 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru Anda berikan yang kedua. Terus kemudian baru Anda balik lagi, ya. Anda balik lagi untuk memberikan kompresi 30 lagi. 30 kali banding 2. Seperti itu. Oke? Sampai di sini paham? Oke. Ya, jadi Anda lakukan aja selama 5 siklus.
Kalau 5 siklus, syukur-syukur kalau seandainya ambulansnya sudah datang. Kalau ambulansnya belum datang, lanjut bro, lanjut Bang Jago, lanjut. Anda kompresi lagi, lanjut ventilasi lagi, seperti itu. Ya, sampai nanti ambulans datang. Nah, cuman kadang-kadang jangan sampai kita kayak orang bodoh, kayak orang goblok. Terus kemudian ambulansnya sudah datang, ya, ambulansnya sudah datang, terus kita masih mau kompresi. Ya kalau ambulans sudah datang, sudah pasti mereka bawa defibrilator dong, ya kan? Udah bawa defib, alatnya udah lebih bagus. Sudah memang kita kompresi, tetapi alatnya lebih kan kita kompresi untuk mengembalikan gerakan dari jantung. Gerakan dari jantung itu dia butuh listrik. Listriknya itu udah ada di alat defib. Ngapain lagi kita kompresi lagi terus? Jadi alangkah baiknya ya kita defib aja dulu. Lihat EKG-nya, kalau masih datar, ya kita lanjut kompresi. Tapi kalau seandainya EKG-nya sudah main, berarti ngapain lagi kita lanjutkan kompresi? Nggak usah, tinggal pantau nadi, sama kita pantau ventilasi lewat loop Listerine film. Gitu, ya. Nah, setelah itu kalau pasiennya sudah sadar, sudah oke, nadinya sudah oke, ventilasinya sudah, artinya bahwa sudah bisa punya nadi, ya sudah teraba nadinya, terus kemudian sudah nafasnya sudah teraba, sudah terasa, sudah lihat kembang-kempis dada, ya udah kita kasih posisi recovery. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Pak, posisi recovery-nya itu paling bagus menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan? Ya kan? Menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, ataukah menghadap kemana aja terserah, Pak. Jangan. Lebih baik menghadap ke ngiwo, bro, ngiwo, ke kiri. Ke kiri itu lebih enak. Ya, menghadaplah ke kiri. Kenapa sampai harus menghadap ke kiri? Ini Anda punya lambung, deh. Ini Anda punya lambung. Ya. Anda punya lambung. Ini Anda punya fundus lambung. Ya, ini Anda punya fundus lambung. Kan kalau seandainya lambung itu kan adanya di sebelah kiri. Ya kan? Lambung ada di sebelah kiri. Anda punya fundus lambung itu kan lebih tinggi dari bagian bawahnya lambung. Ya, lower. Dia lebih tinggi. Nah, kemudian semakin dari saluran dari lambung itu kan dia akan menuju ke pernafasan nih, ke mulut. Jadi Anda makan dari sini, ya, makan dari sini, terus kemudian masuklah ke lambung. Jadi mulut itu dia lebih tinggi daripada lambung, ya kan? Mulut lebih tinggi daripada lambung. Nah, jika Anda membalikkan si lambung itu dia ke kiri atau Anda menghadap ke kiri, ya, otomatis kan bagian fundus lambung ini dia lebih tinggi daripada bagian sini. Karena yang terisi makanan dan cairan lambung kan adanya di tengah-tengah sini. Ya kan? Gampangannya saya cerita yang gampangannya aja ya. Jadi kalau seandainya menghadap ke kiri, otomatis bagian yang ini, ya, fundus lambung itu dia lebih tinggi, ya kan? Jadi cairan yang ada, cairan lambung, makanan dan sebagainya itu, yang ada di sini dia nggak bisa keluar. Itu tugasnya adalah Anda menghadapnya ke kiri. Kalau seandainya Anda menghadap ke kanan, ya, si korbannya itu menghadap ke kanan sini ya, ke kanan, otomatis bagian dinding lambung itu dia lebih tinggi daripada fundus lambung. Jadi cairan yang ada di dalam lambung ini bisa keluar ke sini. Karena ini rendah, mengalirlah dia. Otomatis dari mengalir, keluar dari lambung dia menuju ke esofagus, dia masuk ke saluran pernafasan, maka pasiennya itu akan aspirasi. Saya udah kompresi capek-capek, saya udah sweat finger capek-capek, udah ventilasi mau tumbuh capek-capek,
Cuma gara-gara mau tidur ke kanan atau tidur ke kiri aja pasiennya ngedrop lagi. Kan lucu. Jadi alangkah lebih baik Anda menghadapnya itu ke kiri. Supaya lambung yang berisi cairan itu tidak akan keluar ke esofagus. Gitu caranya. Ya. Oke, lanjut. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana jika saya sendiri. Kalau Anda sendiri penolong, kalau Anda bersama-sama dengan orang lain, suruhlah orang tersebut untuk menelpon. Namun jika Anda sendiri, maka tangan Anda yang satu meraba nadi, yang satu itu untuk menelpon. Ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Terus kemudian, nah ini kita masuk kepada hal-hal kritis. Pak, pada saat kita basic life support, Pak, apakah memang selalu melulu harus kedua hal ini, Pak? Motomot selama 2 kali, ya, per siklus, selama 5 siklus, kemudian dan kompresi selama 30 kali atau 15 kali, Pak. Kan pertanyaannya gitu. Kalau orang awam tuh biasanya bilangnya, oh kalau RJP atau Basic Life Support, sorry, kita nggak bicara RJP, kita bicaranya Basic Life Support. Pak, apakah Basic Life Support itu harus melulu kompresi dan ventilasi, Pak? Ya kan? Harus melulu seperti itu. Kita lihat dulu korbannya seperti apa. Ya, korbannya seperti apa. Nah, jika korbannya itu adalah hanya cuman gara-gara, contoh, ketelan biji bakso, contohnya seperti itu. Atau anak bayi main-main, terus kemudian dia masukkan batu di dalam lubang hidungnya. Ataukah dia nelan kelereng, seperti itu. Atau dia main Lego, terus kemudian Legonya itu ketelan. Ya kan? Nggak bisa kita lakukan kompresi dan ventilasi. Contoh, ini kan orang dewasa, ini anak bayi. Hoirunisa pergilah makan bakso setan, gitu kan. Hoirunisa pergi makan bakso setan. Terus kemudian karena bakso setannya itu pedas, dan kemudian ukuran bakso ada yang besar seperti bola tenis dan ada yang kecil-kecil. Hoirunisa kasihkan makan, telanlah dia yang kecil-kecil itu, nggak punya, tapi dia langsung nelan. Nanceplah dia nggak masuk di esofagus, tapi dia masuk di dalam saluran pernapasan. Jadilah, aduh, kok saya tersedak, tolong, mukanya merah, tiba-tiba biru. Anda mau kompresi? Nggak bisa Anda kompresi. Wong pasiennya sadar kok. Kalau pasiennya sadar, berarti otomatis Anda nggak usah kasih bantuan dari jantung. Ya kan? Pasiennya bisa nafas, kok tadi dia masih sempat ngomong. Terus saya harus gimana, Pak? Panik lah. Saya perawat, saya orang kesehatan. Saya hanya tahu bahwa, oh basic life support itu hanya RJP. Kompresi pada dada, terus kemudian ventilasi itu aja. Tapi saya ketemu ini, dia tersedak. Nadinya ada, dia bisa ngomong. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan itu ada yang namanya dengan Heimlich maneuver. Ya, Heimlich maneuver. Kalau Anda ketemu orang dewasa yang tersedak, Anda cukup peluk dia dari belakang. Ya, cukup peluk dia dari belakang. Ini suka-sukanya para jomblo ini. Nggak pernah dipeluk kan, tapi dalam keadaan kritisnya itu dia dipeluk. Keadaan kritis malah dia dipeluk. Dia mikirnya gini, udah sering-sering aja saya dalam keadaan kritis, biar saya sering-sering dipeluk. Tapi peluknya itu bukan peluknya di bagian dada, ini kan dada nih. Ya, ini bagian dada. Anda peluknya itu di bagian perut. Ya. Tapi Anda posisinya di belakang, Anda peluknya di bagian perut. Kemudian sambil Anda dorong ke atas, ke arah dada. Supaya tekanan dari perut atau diafragma itu dia akan menuju ke
paru-paru, dan organ pernafasan bagian atas. Jadi udara sisa yang ada di diafragma dia akan mendorong ya benda asing yang ada di sini untuk keluar melalui mulut. Seperti itu. Ya. Nanti pertemuan berikutnya di laboratorium saya akan tunjukkan pada Anda. Ini namanya Heimlich maneuver. Ya, Heimlich maneuver. Cukup Anda peluk dari belakang, Anda tarik ke arah belakang dan dada, ya, Anda cukup tarik. Ya, tangan Anda seperti ini, kemudian Anda tarik sekuatnya di area perut ke bagian atas. Supaya udara sisa yang ada di diafragma akan keluar melalui saluran pernapasan, mendoronglah bakso yang ada di tenggorokan ini. Keluarlah dia. Pak, bagaimana kalau seandainya cuma saya sendiri, Pak? Oh, ini pasti rakus ini. Makanya makan sendiri, diam-diam, terus tersedak. Cari kursi deh, cari kursi. Cari kursi, bagian belakang kursi ini, ya, bagian belakang kursi ini, taruh perut Anda, ya, perut Anda itu di bagian belakang kursi. Ya. Kemudian Anda sendiri yang mendorong perut Anda ke arah kursi. Karena Anda mau teriak orang, ya coba siapa nih namanya? Dodit ya. Namanya Dodit apa Didit, Dek? Didit, Pak. Didit. Dodit Suci berapa? Suci 2 Pak? Suci 3 Pak? Coba Dit, kan kamu duduk di sofa tuh. Ya kan? Coba kamu kan duduk di sofa tuh. Coba kamu berdiri di belakang sofa. Kamu berdiri di belakang sofa, ya, sudah. Kasih kamera belakang. Kasih kamera belakang. Carilah kursi. Ya. Sip. Enggak, berdiri aja. Ketinggian ya kamu ya. Kasihan, potong tuh kakimu setengah. Nah, kamu tunduk arah diafragmamu, perutmu, ya, sandar di kursi, itu. Sandar di kursi, ya seperti itu. Dok, terus, ya peluk itu kursi, ya. Perutmu yang sandar ya, bukan dada ya. Atau diangkat, Pak? Enggak, kalau diangkat nanti masa kamu mau tarik kursi, orang napas saja kamu nggak mampu, apalagi kamu mau. Intinya gila ya, Pak ya? Nah, gitu. Oke. Oke, sandar perutmu sandar di kursi, ya, seperti itu. Agak membungkuk ke depan. Oke, terus kemudian kamu dorong tubuhmu sekuat mungkin supaya nanti bakso yang ada di mulutmu itu bisa keluar. Caranya seperti itu deh. Oke. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, sekarang itu untuk Heimlich maneuver dengan satu penolong ataupun tanpa penolong. Nah, jika tanpa penolong maka akan Anda gunakan kursi. Namun kalau Anda punya teman yang atau bapak mama yang bisa menolong, berarti suruh bapak mama peluk dari belakang, terus kemudian dorong. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau anak-anak? Anak-anak, Anda tidurkan anak tersebut, ya, tidurkan anak tersebut di lututnya Anda. Jadi diafragmanya itu berada di lututmu. Ya. Kemudian Anda dorong tulang belakang, Anda dorong punggungnya itu sekuat mungkin. Dengan posisi kepalanya itu lebih rendah dibandingkan dengan bagian dadanya. Ataukah cara pertama itu adalah Anda tepuk-tepuk dulu. Ya, kalau untuk air bolehlah Anda tepuk-tepuk dulu. Tapi jangan Anda berharap kalau anak kecil udah tersedak gara-gara Lego, terus Anda tepuk-tepuk. Apa Anda tepuk-tepuk biar Legonya masuk ke dalam lambung gitu? Kan nggak lucu. Makanya kalau Anda kecil, Anda waktu kecil, ataukah Anda melihat anak kecil
dikasih makan sama orang tuanya atau dikasih minum sama orang tuanya, terus biasanya dia kan organ pernafasan sama pencernaannya itu belum begitu bagus. Terus kemudian dikasih minum pakai sendok, terus tiba-tiba dia batuk gitu kan. Itu hampir tersedak, terus orang tuanya tepuk-tepuk dari punggungnya. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk basic life support juga. Ya, namanya blow maneuver. Ya, blow maneuver. Ya, ini biasanya untuk anak-anak, bisa juga untuk orang dewasa. Ini biasanya kalau orang dewasa itu sampai bisa tersedak air itu karena minum sambil ngomong atau makan sambil ngomong. Maka teman yang satu terus pukul dari punggungnya, buk 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 gitu. Itu namanya blow maneuver. Namun kalau seperti ini sampai sudah untuk bayi Anda sudah menaruh perutnya itu di bagian lutut Anda, terus kemudian untuk orang dewasa sampai sudah bisa sampai harus peluk ataukah pakai kursi seperti yang tadi Didit lakukan, maka itu memang benda asingnya itu sudah terlalu besar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Pak, ini yang tadi saya bilang, Pak, saya mau lakukan resusitasi itu sampai kapan? Sampai jantung, ya, sampai jantung kembali berdetak. Bukan kayak lagu cinta ya. Tapi memang karena memang jantung kembali berdetak itu kan memang dia udah tanda-tanda untuk hidup. Malaikat pencabut nyawa itu udah pergi. Ya. Jadi jantungnya sudah kembali berdetak. Terus kemudian datang ambulans. Ya, sudah dengan alat. Terus kemudian penderitanya itu memang sudah betul-betul mati. Jadi ada perbedaan antara mati klinis dan mati biologis. Kalau mati klinis, secara tampilan klinisnya dia sudah nggak gerak, sudah mati. Jadi orang mati klinis belum tentu mati biologis. Itu dulu. Mati klinis secara tampilan sudah mati, tetapi biologis atau organnya, kan kita nggak bisa lihat organ di dalam tuh peredaran darah. Ya, itu masih bisa ditolong. Jadi makanya dibilang bahwa mati klinis itu sekitar 3-5 menit maksimalnya. Sedangkan mati biologis itu jika korbannya itu sudah ditolong atau bahkan dibiarkan selama 8-10 menit. Jadi yang kita kejar itu adalah jangan sampai dia mati biologis. Kalau secara tampilan klinis tiba-tiba dia tabrakan, semasa kita masih bisa tolong, kita langsung tolong. Jangan sampai Anda tunggu dulu sampai 10 menit baru Anda tolong, oh pasiennya udah lewat. Karena 1 menit saja Anda terlambat menolong, itu sudah mengurangi angka kehidupannya itu sebesar 10%. Jadi 10 menit berarti 100% otomatis mati. Ya. Kalau 70% artinya bahwa 7 menit Anda nggak tolong dia, sudah mati batang otak. Sudah mati otak. Anda mau tolong sampai bagaimanapun, Anda mau pakai ventilator seperti dulu kasus Soeharto. Soeharto kan sudah mati batang otak tapi tetap masih diberikan ventilator. Mau tolong seperti apapun, alat mau sampai lama kapanpun, sampai kapanpun, itu ventilator nggak bisa nolong. Ya, jadi usahakan jangan sampai klien itu mati biologis. Anda tolong selama 5 menit. Ya, Anda tolong selama 5 menit supaya dia jangan tampilannya itu mati klinis. Kalau orang mati klinis itu biasanya satu nggak bergerak, pupilnya sudah membesar, sudah medriasis. Ya, Anda kasih senter itu di matanya itu pupilnya udah besar, nggak balik-balik ya, besar, makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka. Ya, artinya bahwa saraf di otaknya itu sudah mati. Jadi saraf itu kan tugasnya untuk menggerakkan pupil. Jadi kalau seandainya ada cahaya, otak komando pupil bisa membesar dan mengecil. Namun kalau seandainya sudah mati batang otak, terus kemudian nggak ada yang bisa komando pupil untuk membesar dan mengecil walaupun diberikan cahaya. Itu tandanya. Ya, jadi otomatis pupil sudah dilatasi atau medriasis, kemudian sudah ada tanda-tanda lebam mayat. Tanda-tanda lebam mayat itu biasanya bagian punggung, area kan darah itu kan cairan deh. Darah itu cairan. Kalau jantung sudah tidak memompa, otomatis cairan itu punya berat. Beratnya itu seperti hukum Einstein, itu buah itu pasti akan jatuh ke bawah.
Jadi cair mengikuti gravitasi. Jadi cairannya itu dia akan mengikuti gravitasi, dia akan jatuh ke bagian bawah. Karena tidak ada jantung untuk memompa supaya dia bersirkulasi di dalam tubuh. Jadi makanya di bagian atas itu putih pucat, sedangkan di bagian belakang punggung itu sudah seperti ada lebam-lebam kehitaman. Seperti Didit kamu kena tackling main futsal, lebamnya seperti itu, tapi sudah 2 hari, 3 hari. Itu seperti itu, karena ada darah yang membeku di dalam. Itu di bagian punggung. Seperti itu. Ya. Kemudian, Pak, apakah sampai saya mau nolong sampai saya mati? Kalau kamu capek, stop deh. Stop. Kamu udah capek, ambulansnya nggak datang-datang, pertolongannya nggak datang-datang, ya udah stop deh, biarkan pasiennya meninggal. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada, ini, yang biasa kalian temukan di jalan tuh. Ada orang kecelakaan, terus kemudian, Dek, mana air, mana air, mana air. Iya kan? Kasih dulu minum, kasih minum dulu, kasih minum. Biasanya kalau orang kecelakaan. Kan tadi saya sudah bilang, kalau dalam posisinya saja, ya posisi recovery-nya saja itu, Anda harus perhatikan baik-baik. Ya, Anda harus perhatikan baik-baik, mau balik ke kiri atau mau balik ke kanan, itu pertanyaannya. Karena kita bicaranya itu soal lambung. Apa bedanya Anda balik ke kanan dengan Anda memberikan air minum? Sama aja kan? Ya kan? Tetap nanti pasiennya itu, cairan itu akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Cuman bedanya, Anda kalau memberikan minum itu, airnya datang dari luar, masuk ke saluran pernafasan. Kalau Anda balik ke kanan, airnya berada dari dalam, masuk ke saluran pernafasan. Jadi intinya boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya. Jadi kalau ada kecelakaan, Dek, kalau ada kecelakaan, jangan diberikanlah air minum. Mau segelas, mau segalon, mau 1 tandon yang besar itu pun juga nggak boleh. Mau 1 sendok pun nggak boleh, deh. Karena apa? Supaya area jalan nafas ini dia tetap clear, tetap bersih. Ya. Terus ceritanya pasiennya nggak sadar tuh, kamu kasihlah air minum. Terus kamu harus lakukan ini. Kamu harus lakukan ini lagi. Wong kamu lagi cari cara bagaimana untuk membersihkan, kok kamu berikan air. Kan nggak boleh. Intinya tuh adalah korban kecelakaan, mau dia sadar atau dia nggak sadar, jangan coba-coba ada benda asing apapun termasuk air yang masuk ke dalam mulutnya dia. Oke. Sekarang terakhir, 2 pertanyaan terakhir nih, 2 pertanyaan kritis terakhir. Pertama, karena Anda di keperawatan gigi, Pak, kalau seandainya BLS untuk keperawatan gigi gimana, Pak? Kan pertanyaannya begitu, ya kan? Anda keperawatan gigi kok. Pak, kalau saya bicara tentang keperawatan gigi berarti ini ada pasien dengan masalah di bagian area wajah dan mulut. Ya kan? Karena area Anda tuh kebanyakan kan di sini tuh. Bagaimana jika ada pasien yang punya masalah di maselofasial, trauma mandibular? Artinya bahwa di area wajah dan teman-temannya, ada gigi, ada tulang, ya. Kira-kira menurut Anda si korbannya ini tergolong korban trauma atau non trauma? Ica Lutfiana, coba jawab.
Korbannya ini trauma atau non-trauma? Trauma, Pak. Kenapa sampai bilang trauma? Coba kalau saya bawa bayangan Anda seperti ini. Wajahnya bersih kan, nggak ada perban seperti ini, nggak ada tutup seperti ini. Dia berada di rumah sakit. Anda lagi bantu dokter gigi, ya, kemudian untuk rawat giginya. Tiba-tiba pasiennya ini nggak sadar. Berawal dulu dengan tersedak dulu. Pasiennya ini dia tergolong pasien trauma atau non trauma? Didit bantu jawab deh. Non trauma, Pak. Non trauma, kenapa bisa? Yes. Cindy Pratini bantu jawab, kasihan si Ica tuh. Iya, Pak. Bantu jawab, pasiennya trauma atau non trauma? Ya, yang lain nanti tak. Non trauma, Pak. Non trauma, kenapa non trauma? Benar-benar tadi soalnya gimana, Pak? Si Ica lagi sama dokter nih, bersihin gigi. Ya. Terus kemudian tiba-tiba si pasiennya tersedak. Ada gigi yang masuk. Terus kemudian ada cairan yang masuk. Terus kemudian pasiennya ini kan mulus nih, nggak seperti ini. Ini pasien operasi plastik ini. Yang disebut ini pasien operasi plastik. Coba kalau saya bayangan si pasiennya seperti ini tapi wajahnya mulus. Ya. Terus Ica lagi sama dokter bersihin gigi, terus tiba-tiba dia tersedak. Kira-kira si pasiennya ini masuk kategori trauma atau non trauma? Korban trauma, Pak. Korban trauma, kenapa? Karena kan tadi ada patahan gigi yang menutup jalan nafas, toh. Oke, satu. Ica, kamu pilih Didit atau pilih Cindy? Nggak kedengeran. Tadi jawaban saya yang trauma ya, Pak. Tapi nggak tahu salah atau gimana. Jadi kamu lebih pilih Cindy dibandingkan Didit ya? Didit, kasihan Didit. Iya. Kasihan Didit. Kamu kurang laku, Didit. Lydia Astuti. Halo. Turu pasiennya. Lydia ini tidur kayaknya dia. Sylvia tidur juga kayaknya. Devi Agustina. Ima Sembiring. Horas lah. Tidur ya. Jadi, Dit, menurutmu pasiennya trauma apa non trauma? Non trauma, Pak. Kenapa, Dek? Kenapa? Non trauma. Karena wajahnya mulus ya? Enggak, Pak. Gimana sih? Mulus nggak ada tabrakan kan? Mulus nggak ada tabrakan kan? Mulus nggak ada tabrakan kan? Skip, Pak, skip. Skip ads atau skip aja. Oke, jadi korbannya ini termasuk korban trauma, ya. Kalau korbannya itu adalah non trauma, berarti dia nggak punya masalah itu soal jalan nafas dan sertikalis. Tapi kalau seandainya pasiennya ini adalah
sementara prosesi perawatan dan kemudian dia mengalami telan gigi atau telan cairan dan kemudian masuk di jalan nafas, ada proyektil yang masuk di jalan nafas, maka dengan korban trauma. Jadi makanya Anda di keperawatan gigi lebih banyak berurusan dengan korban yang trauma. Seperti itu ya. Keperawatan gigi lebih banyak berurusan dengan klien trauma. Seperti itu. Jadi, kalau trauma, algoritma apa yang harus Anda gunakan? Rizky, Sari, Sulaikha, Aljen. Pasien trauma, apa yang harus Anda, algoritma apa yang harus Anda gunakan? Nggak kedengaran. Algoritma apa? Coba tadi Pak? ya. Korban trauma, algoritma apa yang harus Anda gunakan? Itu Pak apa ya tadi ya? Ya, tadi ya kasihan. Belinda Salva. Algoritma apa yang harus Anda gunakan? DRABC, Pak. DRABC. Jadi Anda keperawatan gigi selalu akan berurusan dengan korban trauma. Ya, korban trauma. Oleh sebab itu, algoritma yang harus Anda gunakan adalah DRABC. Oke? Devi Agustina. Halo, Devi Agustina. Do you hear me? Bapak, saya mau tanya, Pak. Tadi kan kita kan banyak, Bapak kan tadi ngasih contoh kalau misalnya yang ada pasien misalnya tertelan gigi kan. Kalau misalnya itu kan istilahnya mengganggu jalan napas ya, Pak ya? Ya, kalau misalnya dipakaikan yang hand lift tadi? Hand lift manuver itu apakah bisa, Pak? Heimlich manuver bisa. Ya. Heimlich manuver itu kan kategori trauma. Karena dia menghambat jalan nafas. Jadi Heimlich manuver ya itu tindakan untuk yang trauma. Karena memang berarti tergantung kondisinya lagi ya, Pak. Intinya gini, saya mau bawa pandangan Anda supaya simpel. Kita belajar tuh buat simpel ya, jangan mikirnya ribet-ribet. Intinya, ada benda asing, mau lendir pun sekalipun atau air pun sekalipun yang menghambat jalan nafasnya, itu disebut dengan korban trauma. Tindakannya mau seperti apa? Anda mau Heimlich manuver, Anda mau back blow, ya, pukul punggungnya, Anda mau airway breathing sirkulasi, Anda mau swab finger, tetap Anda itu masuk di dalam kategori trauma. Seperti itu. Sampai di sini clear? Clear, Pak, clear. Jadi kita nggak usah pikir yang capek-capek. Gitu. Jadi kan makanya tadi saya bilang bahwa nanti tindakannya tergantung tindakannya. Kalau pasiennya nggak punya denyut nadi, ya otomatis kita harus kompresi. Intinya gini, nggak punya nadi, nggak punya jantung, lakukan kompresi. Ya, nggak punya nafas, lakukan ventilasi. Mana yang didahulukan? Kompresi dulu yang didahulukan sebanyak 30 kali. Ya, itu dulu. Mana yang didahulukan? Kompresi dulu. Gitu, biar kita clear. Jadi jangan kita pikirnya tuh yang terlalu ribet-ribet. Saya jelaskan panjang lebar, tapi inti poinnya cuma itu. Mau bantu jantung, kompresi. Mau bantu nafas, ventilasi mouth to mouth. Itu aja. Oke? Terus kemudian kalau seandainya
Mau bantu lancarkan airway, ya Anda bisa Heimlich maneuver, ya kan? Bisa kan, orang yang tersedak itu belum tentu henti nafas kan? Pasti cuma tersumbat saja di jalan nafasnya. Ya lakukan. Anda bisa langsung Heimlich maneuver atau Anda bisa langsung untuk lakukan back blow. Gitu. Oke? Sekarang saya ulangi lagi bahwa danger kita lakukan 3A, aman korban, aman penolong, aman lingkungan. Kemudian respon, Anda respon si pasien, Anda mau cubit, Anda mau tampar, Anda mau panggil, dan kemudian Anda harus bantu telepon 119. Airway, lakukan head tilt chin lift untuk korban non trauma, jaw thrust untuk korban trauma, ya artinya bahwa ada masalah di cervical dan bagian wajah, jaw thrust. Kemudian Anda lakukan sweat finger, cross finger dan sweat finger. Ditambah lagi kalau hanya punya masalah pada airway, back blow dan Heimlich maneuver. Clear airway? Breathing, lakukan mouth to mouth atau bantuan nafas dari mulut ke mulut sebanyak 2 kali dalam 5 siklus. Sudah? Kompresi, lakukan tekanan pada dada sebanyak 30 kali selama 5 siklus. Jadi, satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi ditambah 2 kali ventilasi. Kalau masih nggak ada nafas, masih nggak ada nadi, ulangi kompresi. Nadi kan jantung nggak gerak kan, nggak fungsi. Jadi lakukan kompresi. Kalau nadi sudah ada, belum tentu nafas ada. Cek lagi nafas. Nafas tidak ada, lakukan ventilasi. Pak, kalau seandainya nadinya sudah ada, terus kemudian nadi sudah ada, nafas tidak ada, apakah saya hanya melakukan ventilasi tanpa saya memberikan kompresi? Ataukah saya harus kompresi lanjut, terus baru lakukan lagi ventilasi? Nggak usah. Kalau nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Kalau nggak ada nadi, lakukan kompresi. Kalau nggak ada nafas, lakukan ventilasi mouth to mouth. Berarti kalau seandainya hanya kalau nadi yang tidak ada, Anda lanjutkan kompresi. Oke? Kalau nafas tidak ada, berarti Anda hanya lakukan ventilasi. Seperti itu. Jadi yang kita dahulukan adalah kompresinya. Kalau kompresi sudah teratasi, kita balik ke ventilasi. Ventilasinya belum teratasi, ya kita mut-mut aja terus. Gitu. Nggak usah lagi Anda ulangi lagi kompresi, nggak usah. Kan nadinya udah ada, ya udah tinggal kita respon aja paru-paru. Jadi intinya gini deh, tubuh manusia itu dia mau bekerja kalau ada respon. Jantung mau berdenyut, harus kita kompresi dulu baru dia mau berdenyut. Paru-paru mau kembang kempis, harus kita respon dulu ventilasi udara supaya dia mau kembang kempis. Begitu. Nah, sekarang untuk masalah keperawatan gigi sudah clear. Sekarang bagaimana dengan situasi COVID? Nah, ini kan pasti bingung. Pak, ini saya mau lakukan RJP ini, Pak. Tapi saya nggak tahu, Pak. Ini pasiennya corona apa enggak? Jangan-jangan saya bantu terus kemudian pulang-pulang hasil rapid saya positif, hasil swab saya positif, ya kasihan saya Pak di karantina, Pak. Terus gimana? Nah, gini deh. Jadi AHA, American Heart Association itu dia bilang, kita tetap lakukan basic life support itu seperti semula.
Ya, pakai DR-ABC dan DR-CAB. Tapi ada protokol kesehatan yang harus kita pantau, kita taati. Ya, yang pertama, yang paling penting adalah gak usah mutu-mut. Gak usah mutu-mut karena COVID itu dari udara. Ya, menularnya melalui udara. Jadi ya kalau seandainya Anda mutu-mut, coronanya bilang gini, aduh ada rumah baru nih, pindah yuk. Ya udah, pindah aja dia. Karena Anda mutu-mut. Terus kemudian, itu satu, nggak usah Anda mutu-mut. Cukup kompresi saja. Sampai bantuan datang. Cukup kompresi saja. Tenang aja. Paru-paru itu, kalau dia udah terisi darah terus-menerus, pasti lambat laun dia akan kerja lagi kok. Tenang aja. Anda tadi lakukan ventilasi di awal itu karena Anda butuh cepat. Jadi Anda makanya lakukan ventilasi, respon ventilasi. Tapi kalau nanti Anda kompresi terus-menerus, ya, Anda kompresi terus-menerus, jantung tuh udah mompa, udah stabil, paru-paru tuh nggak akan ngikut. Wong paru-paru hidup itu butuh darah kok. Darah dipompa dari mana? Ya dari jantung. Iya kan? Gitu gampangannya. Jadi AHA ini bilang bahwa ya udah kita cukup ini aja. Ya, kita cukup kompresi aja. Anda jangan lupa pakai ini masker. Kan udah dibilang bahwa Anda cukup pakai Anda pakai masker dan Anda nggak usah mutu-mut. Itu intinya. Cukup kompresi saja. Ya, kompresi pun ya saya mau bilang juga aneh kita nanti. Nggak mungkin kan kita jalan kemana-mana itu bawa handscoon. Gloves itu kan nggak mungkin. Ya, berarti otomatis hand sanitizer itu tetap, ataukah Anda cuci tangan. Ya, jadi Anda, Pak, cuci tangan dulu, ataukah saya kompresi dulu, Pak? Kan ceritanya gitu. Masalahnya ini saya kejar 5 menit ya, Pak. Sedangkan cuci tangan aja saya butuh waktu sekitar 8-20 detik, Pak. Gitu kan? Pilih, kamu mau yang mana? Kalau saran saya, Anda tolong aja dulu, tapi setelah itu Anda baru cuci tangan. Karena 20 detik itu penting sekali. Ya, itu untuk gawat darurat. Jadi intinya adalah nggak usah ventilasi. Kalau situasi COVID, nggak usah ventilasi, ada cukup kompresi aja. Oke? Ada cukup kompresi aja. Jangan lupa pakai masker saat Anda lakukan tindakan. Karena Anda kontak jarak dekat. Itu bukan jaga jarak 1 meter lagi. 30 cm. Usahakan, kalau bisa sih, si pasien itu area mulut dan hidung Anda tutup pakai sapu tangan. Ya, jadi kan area ini kita nggak gunakan nih. Area mulut kita nggak gunakan. Ya udah Anda pakai masker, terus Anda lakukan kompresi. Setelah itu baru Anda cuci tangan. Itu clear kan? Clear masalah kita. Bayangkan saja, kalau di Amerika saja 50%, 54% dari total, ini jurnal yang bilang nih, 54% orang Amerika tuh hampir semuanya tuh bisa lakukan basic life support. Harapan saya itu 54 berarti contoh Indonesia ini kan ada 217 juta ya. Berarti sekitar 170 sekian juta orang itu bisa lakukan CPR. Bisa RCP. Amerika semua bisa. Ya, bisa lakukan CPR. Bagaimana kita dengan Indonesia? Apalagi Anda ada berapa nih yang hadir nih? 63 orang. 63. Tadi ada sempat sekitar 70 sekian orang bisa hadir. Itu bisa lakukan CPR. Saya harapannya sih begitu. Nanti besok untuk pertemuan berikutnya kita live di laboratorium. Ya. Enggak, Anda di situ Anda nonton. Saya di lab, tenang aja. Saya di laboratorium. Nanti dengan tim kameramen saya itu semua di sana, kita live di sana.
Saya akan kasih contoh untuk Anda, ya. Kemudian, jadi itu adalah hal-hal di mana Anda bisa untuk saya kupas tuntas dan bahas hal-hal kritis dengan Anda tentang bagaimana sih caranya kita mau melakukan basic life support itu untuk masyarakat orang awam atau untuk menolong kita semua sama-sama. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya mau tanya. Boleh. Tadi kan yang Bapak ada menjelaskan yang situasi COVID itu kan, Pak. Itu kan kita nggak pakai ventilasi ya. Terus kalau misalnya ngelihat dari aturan yang sebelumnya itu kan 30 kompresi, 2 ventilasi. Nah, itu apakah tetap kita kompresi terus sampai dia itu apa gimana, Pak? Jadi setiap biasanya, jadi algoritma itu 30, kan kita harus ngecek nadi nih, Dek. Ya kan? Kita harus ngecek nadi setiap 30 kali. Setiap 30 kali kita tindakan. Ventilasi pun, setiap kali kita lakukan ventilasi, kita harus look, listen, and feel. Jadi, habis kompresi, cek nadi. Habis ventilasi, look, listen, and feel. Gitu. Jadi, kalau kamu bilang kompresi aja terus gitu kan. Jadi sudah 30, maksudnya tuh 30 terus 31, 32 sampai 60 ataukah 30 terus kita raba nadi, terus lanjutkan 30 lagi raba nadi. Harus di-clearkan dulu. Sebaiknya itu adalah kita 30 kali kompresi, raba nadi. Nggak ada nadi, kompresi lagi, hitung dari 1. 30 lagi, raba nadi lagi, kompresi lagi. Gitu. Jadi nggak ada ventilasinya. Tapi protokolnya adalah tetap kita raba nadi. Itu ceritanya. Oke? Sampai nanti bantuan datang. Itu ceritanya. Oke, Dit? Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya kirim link untuk absen dan ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab. Bentar ya. Oke, saya sudah kirim di link chat. Silakan Anda isi, ya. Silakan Anda isi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita nanti setiap hari Sabtu jam 7.30 ya. Saya tahu itu tadi pasti masih ngantuk. Pasti itu. Udah pada sarapan? Belum? Belum pasti. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, silahkan Anda. Jadi video pembelajaran kita kali ini akan saya upload di YouTube. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa di komen di bawah atau bisa saya di japri juga nggak apa-apa. Ada alamat Instagram saya, ada Facebook, bisa di chat, bisa WA. Silahkan, pasti akan saya balas. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Bapak? Halo, silakan. Bapak mau tanya? Ya, silakan. Ini materinya boleh dikirim nggak, Pak? Bisa, saya kirim semua. Tenang aja. Nanti di slide share pun, nanti saya kirim ke yang sipen-sipennya ya, ke penanggung jawab atau koordinatornya. Saya kirim kok. Tenang aja. Pak, link YouTube-nya nanti kirimkan ke PJ, Pak. Apa tuh? Link YouTube? Kan mau di-upload di YouTube kan? Oh, siap. Siap, Bos, siap. Terima kasih, Pak.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, lalu pertanyaannya ini dikumpul nggak, Pak? Langsung disubmit aja. Oh iya, Pak. Langsung disubmit, diisi, kemudian disubmit. Batas jam 4 sore ya, biar saya tutup. Karena ini nge-link sama Ibu Pura. Jadi buat bukti bahwa memang Anda betul-betul hadir. Tenang aja, sama saya masih bisa dinego lah. Kalau di tempat saya, itu Anda terlambat masuk 15 menit, itu Anda nggak bisa masuk. Saya sudah setting di sini kok, 15 menit itu udah nggak bisa masuk lagi, nggak bisa. Tapi kalau ya nggak apa-apa lah. Ini hari Sabtu, kita sambil ngobrol. Jadi cara belajar saya itu nggak kayak yang lain yang betul-betul getol materi gitu, nggak. Karena mumpung saya juga masih muda, ya udah kita ngobrol di keseharian. Saya suka untuk membawa Anda itu ke sehari-hari gitu. Sehari-hari itu saya suka. Karena memang kita ini kan perawat, kita harus tangani permasalahan yang ada di sehari-hari. Jadi Anda pun harus bisa membayangkan jika pasien trauma itu dia seperti apa modelnya, trauma di gigi modelnya seperti apa. Oke? Saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.